Perfect Days ini film yang rilis di tahun 2023 disutradarai oleh Wim Wenders, berfokus pada kehidupan seorang pembersih toilet di Jepang. Kurang lebih seperti itu, dan sebelum nonton, gue nggak tahu banyak hal ini akan menjadi tontonan seperti apa nantinya. Cuma yang gue takut adalah ini akan menjadi sebuah film yang membosankan ya, dan terlalu happy. Tapi setelah gue selesai nonton, ini terhitung seperti sebuah hiburan kalau buat gue, di saat film-film lain tuh rilis dengan tema yang berat-berat. Perfect Days tuh datang sebagai tontonan yang ringan ya, yang simple, jatuhnya tuh lebih menenangkan juga, di mana di sini tuh nggak ada yang namanya hantu, nggak ada yang namanya pembunuhan, nggak ada superhero yang datang untuk nyelamatin kita ketika ada masalah. Jadi bisa dibilang ini pure mengenai potongan kehidupan sehari-harinya orang ini gitu yang bernama Hirayama, dan dia kelihatan sangat menikmati banget ya bekerja sebagai pembersih toilet, senyum, nggak banyak bicara, sendirian juga, ditambah sepanjang film ada beberapa lagu yang menurut gue tuh emang cocok banget ya ketika dia lagi nyetir di dalam mobilnya. Dimana ini tuh kehidupan yang bener-bener nyaman untuk diikutin, walaupun dari sisi pekerjaan dan kita ngelihat sinopsisnya juga kelihatannya akan repetitif ya. Bangun pagi, ke toilet pertama, begitu udah selesai pindah ke toilet lain, setelahnya pulang dan makan ditutup dengan yang namanya baca buku sebelum tidur. Sampai di pertengahan film ada plot dengan keponakannya, walaupun setelah gue pikir-pikir, kehadiran keponakannya ini dari sisi cerita ya, ini lebih ke mengisi aspek backstory dari karakter utama di sini. Jadi secara perlahan kita mulai tahu nih sedikit mengenai masa lalunya dia, dan jadinya juga memberikan beban juga sih dari sisi karakter. Ini juga bukan film yang berisik, bukan film yang rame dengan karakter ini dan itu, walaupun tetap ada berbagai percakapan ya dari beberapa karakter. Dan satu hal yang gue inget, ini tuh ada detail kecil ketika si Hirayama ini tuh main tic-tac-toe ya. Itu menurut gue jadi sentuhan yang manis banget untuk film ini. Tapi secara keseluruhan, menurut gue ini film yang sangat cocok ya untuk para introvert. Dan nyaman banget sih untuk ditonton sebelum tidur. Dari sisi karakter, di sini tuh karakter utamanya bernama Hirayama. Dia digambarin sebagai orang yang penyendiri, terkesan menyukai kehidupannya ya yang sedang ia jalani sekarang gitu. Dan gue sangat yakin di luar sana tuh akan banyak orang yang pengen dengan ketenangan yang dia miliki melalui rutinitas yang terukur, kerja, makan, baca, terus tidur ya. Gue sih relate banget ya dengan karakter ini. Mungkin lebih ke tipikal orang yang ya udah gitu, mau cari apa lagi gitu dari ini semua, karena pada akhirnya ya semua akan hilang juga ya. Jadi ngerasa ya mungkin ada sisi kayak percuma ya untuk berjuang akan suatu hal, soalnya semakin tua juga semakin banyak ya kerusakan yang kita lakukan. Kita juga tahu beberapa hal tentang dia dari sisi informasi nih yang dikasih dari orang-orang sekitarnya. Selain itu, ada satu rekan kerjanya, si Hirayama ini di bagian bersih-bersih toilet, bernama Takashi. Masih muda, mengganggu, dan aktif, jadi semacam ngasih kontras ya antara dua karakter ini, walaupun dari sisi karakternya si Takashi nggak gitu banyak kalau ngomongin screen time-nya, tapi gue inget ada satu scene di toko kaset, itu lumayan menarik, sebagai penunjuk juga ya, tipikal karakter seperti apa nih mengenai dua orang ini. Dan yang terakhir adalah keponakannya dari karakter utama di sini gitu. Cuma gua nggak mau spoiler mengenai apa yang terjadi ya. Selain itu,
Ada satu hal yang awalnya tuh gue agak ragu ya, ini tuh apaan, yaitu scene transisi yang warnanya hitam putih. Dan setelah gue pikir-pikir, ini bisa jadi antara ingatan masa lalu atau sebagai mimpi juga ya, yang dibawain secara singkat dan agak blurry, walaupun ada beberapa yang berupa pemandangan aja. Tapi bisa juga sih sebagai representasi atas pemikirannya Hirayama gitu dalam keadaan tersebut ya. Soalnya dia kan bukan tipikal karakter yang banyak bicara dan ini sebagai salah satu alat juga nih untuk berkomunikasi kepada para penonton. Dari sisi soundtrack, menurut gue ini udah pas banget sih untuk tone film ini. Mungkin salah satu playlist lagu terbaik ya belakangan ini. Apalagi ketika lagunya Lurid deh diputer dan si Hirayama juga dia salah satu hobinya adalah ngumpulin kaset-kaset ini. Dia terhitung orang dengan taste yang bagus ya. Sedangkan untuk aspek rasionya, film ini menggunakan 1,33:1, di mana setahu gue kayaknya ini sama ya dengan 4:3 yang biasanya tuh lebih mengarah pada sisi intimate dengan fokus di karakternya. Dan ini sesuai banget dengan apa yang disampaikan di film ini. Dan yang gue dapet setelah nonton juga, ya bisa dibilang ini sebagai bahan refleksi ya kalau buat gue sendiri. Dimana gue selalu percaya kalau pada akhirnya ya kita akan sendiri, apapun itu gitu, dan semua hal ya akan berakhir pada yang namanya kesendirian gitu. Jadi lebih baik untuk melatih supaya terbiasa sendiri ya di sini. Selain itu, pengulangan yang terjadi, ya bisa dibilang sama juga sih kayak kehidupan kita gitu. Mungkin buat yang nanya, film ini tuh nggak ada tujuannya gitu. Kalau buat gue sendiri sih, ini sama seperti hidup ya, yang isinya berupa pengulangan. Dan shot terakhir di film ini menurut gue brilian karena gabungan dari dua emosi yang kuat. Dan itu semua tuh saling bergantian ya di wajahnya karakter utama di sini. Buat gue ini scene terkuat karena merepresentasikan film ini secara keseluruhan. So, Perfect Days salah satu film yang menenangkan, bukan film untuk semua orang karena gue yakin akan banyak yang ngerasa bosen ya dan gak dapet poinnya. Gue rasa ini film yang akan cocok untuk para introvert dan pencinta film independen juga. Gue sendiri suka sih dengan film ini. Jadi itu aja opini gue mengenai film Perfect Days. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.